hero-hero lu pasti akan agak-agak ringkih sedikit gitu. Benar. Jadi menurut gue mereka memang membutuhkan untuk oke lu ban Emily, lu ban Varus. Kenapa? Karena mereka fightnya lama. Dan Lubu ini kalau misal di fightin lama sama Varus juga nggak bisa kan. Yes, betul jadi banget, itu yang menurut gue jadi alasan dimana RX harus nge-ban Varus sama Emily. Tapi di sisi lain sebenarnya tadi IW ban keduanya pun Airi. Airi Ya kan? Tadi kan ada ban Airi kan. Nah menurut gue itu juga menarik sih karena ketika lu ban Airi berarti lu takut kalau misalnya late, ya kan? Lu takut kalau misalnya RX nge-pick Airi untuk late. Karena Airi late game sekarang, waduh, kayak yang kemarin tunjukin parah, Adam. iya bener. Itu parah banget. Keren banget makanya. Dan apakah ada crash ini yang tapi dipikir tadi oleh All Barokah. Menurut gue nih kembali lagi dia ngambil satu hero yang bisa ngebadain sekaligus bisa masuk ke Elsu-nya. Tapi kita melihat sini ada dua match langsung di PK dari Tulen dan Illumia. Berarti udah pasti jungler adalah Tulen. Di sini sementara Illumia akan menjadi mid-nya aja. Dan menurut gue ini bener-bener apa ya, bagus dalam artian dia bisa nyiksa Thorn-nya. Kalau gue bilang dia bisa nyiksa Thorn-nya, Superman pun juga bisa disiksa. Artinya dia mau masuk ada Banis. Gue tahu Banisnya di nerf ya, tapi maksud gue tetap aja lu harus respect dengan Banis yang dipunya oleh Lumia. Dan hero-hero yang bisa masuk tadi kayak Crash, kayak Superman di counter dengan baik menurut gue oleh Illumia. Dan ini gue pilihannya gue suka banget sih dengan pick up dari Archangel 18. Menurut gue secara komposisi mereka kelihatan banget gameplaynya bener-bener mengcounter dari hero yang dipunya oleh Barokah. Betul. Sekarang jadinya gini, RX ini plannya berarti mereka mau mencoba buat pick off di early, tapi mereka bisa fight di late. Kenapa? Karena Tachi akan scaling nih kan. Tachinya scaling dan Lubu dan Tachi ini akan jadi shield bener-bener maksudnya perisai daging banget buat Tulen dan juga Illumia di sini. Tapi langsung dibalikin lagi kan sama IW dengan pick arrow. Bagus. Dan dengan kayak gini berarti memang IW udah kelihatan komposisinya ini mereka fightnya tim. Tapi dari RX ini komposisinya fightnya itu lebih ke arah pick off. Yes, betul sekali. Dan bener aja Illumia-nya di pick ya kan, karena gue bilang Tachi dan Elsu butuh banget yang namanya mid CC. Udah betul aja langsung di pick Illumia. Jadi ini akan jadi satu fight yang menarik karena dua tim memiliki gameplay yang berbeda. Tapi tadi berarti Lubunya itu di bait buat ditunggu nih. Kira-kira Lubunya bakal jadi jungle atau jadi DS. Ternyata jadi DS ketika ada Tulen, jadi untungnya masih bisa pick arrow gitu. Ya betul, karena emang itu ya juga enak ya dari Lubu sih. Lubu dia bisa menjadi fleksibel karena itu salah satu safe pick juga. Dan tadi arrow pun juga tadi, kalau lu lihat juga tadi emang dia disebut dimension sama Aldi juga. Betul. Kenapa ada Elsa tapi nggak ada yang nge-pick arrow buat meng-counter, karena itu menurutku karena bagus juga gitu. Dia bisa fight adu gebuk juga, dia bisa masuk juga ke arah Elsunya, dan kali ini di pick menurut gue nih pick yang bagus arrow di sini. Tapi kembali lagi, ini berarti tinggal soal eksekusi sih. Karena kalau dari komposisi gue bilang dua-duanya cukup berimbang dan mereka bisa kayak saling mengcounter lah ibaratnya. Dan ini tinggal tergantung dari eksekusi dari kedua tim bakal seperti apa di sini. Bener-bener 1-2 mistake bisa jadi bahaya besar, karena nih mistake bisa membuat dari game yang tadi seimbang bisa jadi sangat jomplang sih. Dan pasti kita bakal masuk untuk di game pertama dari batch kedua kita. Archangel plus menghadapi All Barokah. Let's go. Di sini langsung ramaikan aja. Langsung didukung dari tim-tim kesayangan kalian pastinya nih. Dan kita bakal belajar di mana seperti biasa pasti selalu beradu di area midnya, di mana dari Sinpo bersama Decoy, sementara Human OP bersama juga sini dengan YOLO. Yes. Di sini sih gue lihat sih ini dari All Barokah memang mereka fight team betul sekali, tapi sekali lagi kalau misalnya lu gak bisa ngasih Thorn-nya makan, ini akan jadi bahaya banget sih. Tapi ternyata kita lihat juga rotasinya dari Archangel 18 dan juga All Barokah sekarang dua-duanya dari Archer ada di Dark Slayer lane loh. Yes, betul. Karena mungkin dia nonton match pertama tadi. Wah, ini Archer pada di ini ya. Mungkin dikirim buat ini kali ya, mengkontas Super Sentinel mungkin. Jadi dia, karena Super Sentinel kalau lu perhatiin jadi kadang-kadang Super Sentinel itu bener-bener bisa membuat di early-nya mereka lebih unggul dari segi gold. Tadi perhatikan tadi dari sempat seimbang, selisihnya jadi 200 juga. Menurut gue memang Super Sentinel ini jadi kunci karena memang dia spawnnya juga cepat dan biasanya selalu yang udah yang dapat Super Sentinel doang yang ada unggul tapi headshot di sana hampir daripada sebuah stop di sana untuk sini. Dan Santiago coba diambil, akan saling beradu dan nampaknya berhasil di-secure oleh tim dari Archangel 18. Dan ini menjadi bagus banget kalau kita lihat, tapi kalau kita juga nampaknya dari tim All Barokah harus lebih berespek. Dan itu tadi menurut gue agak bahaya karena Echo tadi kayak ditinggal sendirian gitu gak sih? Dia tadi bonyok sendiri, ini menjadi PR banget. Kalau sampai tumbang itu menjadi kerugian besar buat All Barokah. Yes, tapi gak apa-apa menurut gue All Barokah tinggal sabar aja. Maksud gue ya sekali lagi Echot ini bakal bisa jalan nanti menit ke-12. Ya betul. Tapi sekarang kita juga lihat ada Joker yang udah mulai kepuk dengan cukup parah. First blood di sana. Eksekusi yang sungguh indah dari Archangel X, tapi sekarang juga udah masuk
jalan-jalan nih ke arah Abyssal nih ya, kita lihat nih. Betul banget nih, dan Abyssal tentunya masih secure aja oleh seorang Tulen, tapi kita lihat sini Errol coba melarikan diri, tidak bisa. Anda harus tumbang di sana karena udah berkumpul 5 hero dari Arsenal 12 dan menjadi 2-0 sementara, dan menurut gue pergerakan yang sangat bagus dan keunggulan di awal tadi langsung dimanfaatkan dengan maksimal oleh Arsenal 12 dan permainan yang sangat rapi, backupan yang bagus banget dari tim Arsenal 18 ya. Yap, ini mereka formasinya, cara mereka buat jalan, positioning per hero-nya cantik banget Archangel. Benar-benar. Dan benar-benar gue juga suka banget ketika mereka jalan tuh, mereka tuh tahu mereka tempatnya tuh harus di mana, rapi banget gitu loh. Jadi memang supportnya tuh yang jalannya di depan. Gak ada yang kayak jalannya agak terlalu depan, overextend, overcommit, gak ada. Tapi sekarang kita lihat lagi berarti ini udah harus reset lagi sebenarnya buat IW, dan sebenarnya IW udah gimana ya, menurut gue sekarang berarti harus mulai menghindari skirmish yang dilakukan sama ArcX, karena dari tadi Benar. mereka melakukan skirmish Ya. dan ketika skirmishnya jalan ya, mereka bisa follow up 5 orang, dan itu yang jadi bahaya ya kan. Benar. Karena tadi juga karena kena first blood-nya Superman-nya, jadi ya memang itu option yang bagus sih. Ketika lu udah 1 orang tumbang first blood, ya lu harus dapat advantage ya, dan rupanya Archangel 18 bisa pakai itu dengan sungguh maksimal gitu. Benar banget di sini, tapi nampaknya nggak jadi masalah buat Oliswa karena sekali lagi mereka punya Thor, mereka bisa berfight untuk di late game nanti. Sementara kalau kita juga tadi menarik banget ya ketika Elsu masih numbangin Superman ya, itu ibarat kata kalau kita bicara itu tidak seharusnya terjadi, tapi nggak apa-apa, tapi dalam sisi spirit silahkan coba diambil oleh kembali Arsenal 16, tapi kita lihat sini Watari dia gimana besar dirian, Metamorphosis dikeluarkan untuk bisa melarikan diri, dan udah nggak bisa berodover sana menggocek Cataclysm, tapi nggak masalah karena itu bisa dua seorang human OP. Dan ada Breaker dari 1 orang dari seorang Decoy dan punya kill tambahan lagi. Ecok harus tumbang di sana, dan kita lihat sini punya Archangel akan langsung mengarah ke arah Dark Slayer di sini, dan setelah Dark Slayer mereka bakal bisa langsung objektif ke arah towernya nih Zelta. Betul sekali, ini Archangel 18 ketika dia bilang dia paham patch 4.0, menurut gue ini adalah tim pertama yang gue lihat paham patch 4.0. Ini Archangel 18. Karena dari tadi mereka sangat menghargai Spirit Sentinel, dan gue udah mention ini berkali-kali, Spirit Sentinel sekarang penting. Jadi bagus banget cara mainnya, dan mereka tahu cara menghargai objektif, dan sekarang mereka bahkan bisa invert objektif. Udah keluar metamorfosis dari Hound, tapi juga udah tertangkap di sana Hound. Masih maju mundur tapi nggak bisa. Hound masih mencoba buat bertahan, tapi seperti harus pulang gitu saja. Udah ada skirmish lagi, BB harus menggunakan Mark of the Frost ya. Harus bertahan, tapi Wanzi rupanya bisa mengeksekusi BB dengan baik, tapi Joker dari belakang dorong gaming, mulai maju mundur, dan sepertinya masih bisa berjalan pulang Wanzi dengan cukup baik. Ya, dan sebenarnya sih itu terlalu dalam ya, agak terlalu dalam dari Archangel. Meskipun gue ngerti sih emang karena mereka bener-bener pengen bener-bener menzoning out banget. Cuman tadi menurut gue agak terlalu dalam juga sih dari dari Archangel untuk masuk untuk ngeraskin ke arah dari tim dari All-Star Baroka. Sementara kesini All-Star Baroka pun juga mencoba untuk mengambil tapi tidak bisa. Meskipun disitu udah dikeluarkan, cuman ya kembali lagi karena masih ada perlindungan, jadi gue masih bisa untuk di defense aja. Sementara kalau kita lihat pun juga tadi permainannya bagus banget sini, meskipun dari seorang Tachi tadi gue bagus buat performanya, di mana dia benar-benar menahan banget, memberikan damage yang bagus juga. Cuman kembali lagi ya kalau kita bicara mereka punya Superman juga, mereka punya Errol, punya Human OP yang Metamorphosis menurut gue ini bisa bagus banget untuk bisa mendefense, dan berhasil Korea juga untuk menahan towernya. Tapi Echot ditinggal sendirian di sana kembali. Echot bakal tumbang lagi kali ini oleh Decoy, dan bahkan tower battle berhasil diambil Human OP, nggak bisa apa-apa lagi, dan ini akan menjadi akhirnya untuk dari sang cumi-cumi tumbang di sana. Sementara di arah jungle-nya dan seorang Mamba akan mengarah ke arah Joker, tapi masih bisa untuk cabut, dan bisa dari akan cuma di secure aja. Dan ini yang gue khawatirkan karena Thorn itu sangat butuh perlindungan, tapi Crash ketika dia membuang Metamorphosisnya, ya nggak bisa apa-apa lagi dia untuk menahan Thorn-nya, menjaga Thorn-nya. Betul sekali, dan ini benar-benar jadi agresif play banget buat ArcX. Kita udah lihat ini skema permainan ArcX ini sebenarnya jalan dari ASLB kemarin. Bener. Ketika mereka main agresif kayak gini, ini pressure-nya bener-bener berat banget buat timnya, dan masih dengan cara yang sama. Dan lebih baik lagi malah menurut gue sekarang pressure-nya. Mereka lebih ngerti lagi cara mainnya. Jadi sekarang kita lihat Mamba juga Joker harus terpuk dengan cukup berat di sana. Human OP juga harus mengeluarkan disrupt-nya untuk ke tower mid, karena nahan banget creep di sana, bener-bener Thor-nya nggak dikasih makan. Sekarang Errol-nya nggak dapet gold. Ini bener. Cukup berbahaya sih. Di menit ke-6 lu udah beda 5.000 gold. Jadi dari tadi pressure laning-nya
laning phase-nya, jungle pressure-nya semuanya benar-benar Archangel 18 dapat. Objektifnya bahkan semuanya Archangel 18 yang dapat. Yes, betul banget. Dan juga kalau kita lihat situasi seperti ini, buat gua pribadi ini winning conditionnya cuma dari Thorn doang. Artinya Thorn doang menurut gua yang bisa menyelamatkan timnya sini untuk saat ini. Dan artinya dari All-Star Baraka benar-benar harus bermain defense, harus bertahan dulu aja, sabar dulu nunggu menit 12 tadi seperti yang lu bilang juga. Itu kita baru bisa untuk melihat Thorn bisa melakukan impact-nya, karena kita lihat dari damage output itu juga dari All-Star Baraka juga nggak terlalu banyak yang mereka bisa lakukan. Karena Errol pun juga kalau kita lihat juga tadi berapa kali ke zoning out banget ya. Dia mau farming aja di jungle disamperin terus. Artinya lu lihat aja networknya aja dari Errol ketinggalan di sana, dia cuma punya 3000 gold di sana. Di sini berbanding 4003 dari Tulen ya, bahkan 400, jadi sekitar 1000 lebih itu udah selisihnya dari kedua jungle yang membuat dari Errol juga butuh waktu untuk farm lagi. Sehingga menurut gue sih dari All-Star Baraka pilihan yang mereka punya hanya bermain sabar, bermain defensif aja, menunggu Archangel satu pemain offset lalu curik satu persatu. Dan kita maju lagi di mana dari seorang Archangel udah mulai maju ke depan lagi karena dari tower Gemita. Sementara kita dari Wanzi betul saya belum kena siapa. Gak masalah, ngasih berikan pressure aja sini dari arah middle-nya. Dan juga dapat silent dari Archangel tampaknya langsung mundur lagi aja untuk nge-push ke arah lane bawahnya, karena emang dari tim All-Star Baraka seperti gue sampaikan, mereka bakal bermain safe banget, bermain defense dulu aja. Ini bener-bener callingnya dari Archangel 18 gak main-main sih, bener-bener cakep banget kasih infonya di tiap lane, bahkan di tiap player. Menurut gua komunikasi bener-bener bagus banget ya. Decoy-nya bisa mulai inisiasi 1 lawan 3 ditahan buat apa? Di bawah split push dan masih kuat lagi. Decoy yang mama bener-bener darahnya gak pulang-pulang walaupun mereka proses dikeluarin. Echot juga udah mulai pukul-pukul, tapi tadi kita lihat Moon Pierce-nya langsung 1/4 darah dari Echot harus hilang begitu aja. Dan kita lihat follow up-nya ketika mereka mulai split push, ketika mereka mulai inisiasi pun cakep banget. Dalam 2-3 detik Wanzi Shinpo udah ada di sana buat benar-benar ngebantu dari Decoy dan juga Mamba ketika mereka ketangkep. Dan ketika udah ada 2 orang yang maju bahkan dari RX, All-Star Baraka bahkan gak berani melawan gitu ketika mereka ada 3 orang. Benar masih hold, masih secure aja oleh Wanzi. Dan tadi kalau lu ngecek bawah nih Bang, dimana kalau perhatian tadi seorang Liliana tuh banyak banget gajar Tulen di bawah. Kalau lu perhatian tadi dia tuh membuat gak ada follow up dari match-nya dari All-Star Baraka, karena menurut gua Liliana ini menjadi damage output di early yang bagus. Dan ketika di zoningan sama Tulennya di early mereka gak bisa buat apa-apa. Di sini dia beraja, pertama sedikit terlambat saya ngajin masalah. Dark Slayer atau Infinite Slayer juga masih di secure oleh dari channel 18. Tapi kita sini Human OP, Chris Artuma di sana, Metamorphosis gak butuh karena touching itu ada true damage bukan defense. Sementara kita sini dari Hound datang di sini dengan Tulennya, bahkan Tower di pertama kan cuma di secure, tapi kita lihat jadi terlalu sakit dan Superman harus balikan diri. Cari posisi lagi, Mamba gocek Ria tapi belum bisa berdua step connect di sana karena Echot hampir tertumbangkan sedikit lagi, tapi kita bisa melihat damage output yang sangat perih dari Archangel 18. What a play di sini, dan ini semakin sulit untuk All-Star Baraka nih. Yes, betul banget, semakin sulit untuk All-Star Baraka bisa menterbalikan keadaan atau bahkan mencoba untuk mencari-cari celah-celah yang benar-benar bisa dipakai. Kenapa? Karena benar-benar RX formasinya sekali lagi rapet banget, pressure-nya rapet banget. Mereka benar-benar menguasai bahkan 3/4 map ketika dari mulai menit ke-4, menit ke-5, udah 3/4 map mereka kuasain. Ini udah, kalau misalnya All-Star mainnya kayak begini terus, ini udah bener-bener matter of time aja mereka kalah. Tapi kita masih menunggu gitu loh. Kalau misalnya ada inisiasi dari Joker, menurut gue itu akan bisa menjadi satu hal yang bisa membalikan keadaan. Tapi sekarang lihat juga IW masih mainnya agak-agak terpisah sih, jadi agak susah di liga. Iya, dan juga nih mereka juga takut juga sini untuk bisa maju-maju, karena kalau kita lihat sini praktis yang maju cuma Superman-nya doang. Tapi Superman pun juga ya udah yang biasa dilakukan dia cuma dorong-dorong creep doang, udah nggak bisa lebih dari itu gitu. Sementara kita sini dari Archangel mereka tahu mereka udah unggul seperti ini, ngapain juga mereka bisa gitu. Mereka bisa gabung, ajak perang, ayo perang di sini. Dan sementara tadi seperti gue sampaikan, dari Thornya masih underfarm, dari Arrow juga tertinggal banget tadi kalau gue bilang, dari alat dari segi itemnya juga. Menurut gue nih kalau lihat tuh, dari Arrow masih 4.000, jangan turun 7.000, udah 3.000, satu setengah item jadilah kita bisa bilang sepertinya. Perbedaannya sampai 3 level nggak tuh? Bener, dan ini menurut gue bakal Arrow jadi susah gitu nih, susah untuk bisa ngasih impact karena dia emang gak ada damage ya, karena dia
kalah banget dibanding Tulen dari segi item ya. Tapi kita lihat sini dari arah bottom lane coba dipush ini di mana. Udah dikirim aja untuk Slayer yang jenik arah dari bottom lane dan tower kedua di bawah di secure. Kita lihat sini Mita akan coba diambil juga dan juga bisa di secure. Satu persatu domain rontok towernya. Non Infinite Slayer akan maju ke arah dari tower ketiga di arah bottom lane. Kita lihat sini Wanzi mencoba sampai oh my god, YOLO di sana hampir tertumbang snipe yang sakit banget. Kali ini Jasper udah coba ngincer karena headshot nih, tapi nampaknya belum bisa numbang sama siapa. Thor langsung membersihkan aja, tapi Human OP hampir tertumbangkan. Cataclysm di sana nggak connect sini, tapi nggak masalah. Memberikan pressure yang luar biasa dan Always All Barokah nggak bisa berbuat apa-apa. Grip akan maju dari tengah, membentuk Thor di tengah di door ketiga. Kita lihat dari Joker akan mencoba mendorong, tapi nggak bisa, hanya bisa bersing grip doang. Dan Always All Barokah dibuat nggak bisa keluar dari base sama sekali nih Zelta. Makanya ini bukan 3/4 map lagi, udah 7/8 sekarang. Benar. Tapi gini, AoV di patch 4.0 ini mereka masih punya sistem equalizer. Betul. Yang sebenarnya kalau misalnya bisa dipakai sama Always All Barokah dengan baik, Benar. ini harusnya bisa membalikkan keadaan. Tapi sekali lagi, menurut gua harus punya inisiasi yang bagus. Arkwanzi udah dapetin sekarang di arah Holy Dragon dan Infinite Slayer cuma 2 orang lawan 5 orang, 2 orang masih bisa dapetin Infinite Slayer bahkan di atas Archangel 18 ya kan. Waduh, bener-bener sekarang 2 objektif yang keluar lagi, dua-duanya kembali dieksekusi sama Archangel 18. Ya, sekarang lihat perbedaan gua. Udah sampai 10.000. Benar banget sampai 10.000 dan tadi waduh headshot kembali lagi dan hampir tertumbangkan. Oh my god, snipe ya. Ini bagus buat kali kena kayak YOLO hampir tertumbangkan sebenarnya decoy. Akan coba mengganggu aja pasti di sini langsung sahabat-sahabat teriak. Sementara Joker hanya bisa untuk bersingkir sementara Human OP kembali bonyok. Ini crash loh. Ini bukan Thor, bukan Liliana, ini tankernya belum apa setengah darah. Ini benar-benar sakit banget dan kasih tower bakal coba di secure lagi tapi nampaknya masih bisa dibersihin aja. Tapi kembali lagi ada Infinite yang dikeluarkan dari arah mid untuk bisa mengeksekusi tower tengahnya. Akan coba diadu, Joker mencoba untuk menahan lagi di atas Superman juga menahan lagi dari arah samping. Tapi dari YOLO hampir tertumbangkan. Thunderbird connect di sana. YOLO must go down dan kita ini bisa coba ditembusin maju ke arah beza. Cataclysm connect ke arah 3 dan kita sebenarnya mencoba mendorong tapi kita jadi Hound hampir tertumbangkan dan berhasil ditumbangkan oleh Thornya. Sedikit offset, sedikit terlalu dalam tapi nggak masalah, masih dengan pressure dan satu berbanding satu masih ditukar sini dari YOLO dan juga dari Houndnya masih tukar kill aja. Tapi pressure belum berakhir karena mereka tidak akan berhenti untuk nge-push. BBM diincar. Oh my god, ini Elsunya sakit banget, nggak butuh snap, maju ke depan doang. Deco coba maju juga sini, tower bawah masih di secure dan kali ini juga connect karena Joker dan Taji maju ke depan. Mamba belakang kocek ria berdansa dengan tombaknya dan base akan coba diincar di sini dan akan ditutup oleh kemenangan untuk Archangel 18. Wow, bagus banget di sini. Tidak akan membiarkan momen late game terjadi untuk Always All Barokah. Topik off yang bisa bikin balik keadaannya untuk AIW Barokah dan Archangel 18 dari kayak gitu ya udah mereka memakai keadaannya dengan maksimal aja gitu. この手を振り倒れてる子供たちに捧げるもうほっと